Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak Ayodhya Pradipta Tenggara. Pada saat ini izinkanlah kami dari kelompok kolaborasi antara mahasiswa Teknik Nuklir dan Teknik Fisika angkatan tahun 2023 untuk membawakan dan memaparkan hasil proyek ujian akhir semester 1 pada mata kuliah gambar teknik. Yang mana topik yang kami angkat pada saat ini adalah photocatalytic water splitting. Topik ini kami angkat dari salah satu penelitian dan riset yang dilakukan oleh salah satu badan riset Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika yang bernama Intelligent and Embedded System Research Group yang bertemakan Smart System and Automation. Untuk alasan mengapa kami mengambil tema objek penelitian ini adalah pada dasarnya karena sedang terjadi maraknya perkembangan teknologi menuju ke arah transisi energi yang lebih bersih. Hal ini disebabkan oleh permasalahan jumlah cadangan energi non-renewable atau cadangan energi yang tidak terbarukan yang semakin lama semakin menipis seperti batu bara, minyak, dan gas. Ditambah pula oleh permasalahan iklim karena adanya emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan suhu permukaan bumi semakin lama semakin meningkat. Dengan adanya proses photocatalytic water splitting ini diharapkan mampu dapat menghasilkan energi gas hidrogen yang dapat digunakan sebagai sebagai fuel yang lebih bersih, dan juga dengan sistem ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan listrik akibat dari penggunaan energi yang tidak terbarukan, dan diharapkan di kedepannya di masa depan energi listrik tadi yang sebelumnya dari energi tidak terbarukan dapat diintegrasikan dengan energi yang bersih lainnya seperti panel surya, angin, ataupun air. Photocatalytic water splitting adalah proses elektrolisis pemisahan air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen dengan fotokatalis. Fotokatalis yang dimaksud di sini adalah suatu metasurface yang dipasangkan pada elektroda. Metasurface ini yang nantinya akan menyerap ion hidrogen hasil pemisahan air. Efek fotokatalis terjadi ketika cahaya mengenai permukaan semikonduktor pada metasurface. Hal ini akan melepaskan elektron bebas yang kemudian menangkap ion hidrogen hasil pemisahan air tersebut. Berikutnya adalah masalah gambar assembly dari photocatalytic water splitting. Gambar di sini sebenarnya dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama adalah bagian lampu, di mana di lampu ini terdapat 2 komponen utama, yaitu lampunya sendiri dan filter. Yang kedua adalah tangki, di mana tangki ini berisi substan berupa air atau mungkin bisa menjadi menggunakan larutan lainnya yang mungkin efisiensinya lebih tinggi untuk mendapatkan yield yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pada bagian sebelah kanan yang bisa dilihat seperti kayak batang atau tongkat ini, yang merupakan bagian utama yaitu elektroda yang memungkinkan elektrolisis dapat terjadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi komponen. Yang pertama ada reference elektrode AGACL, yaitu menyediakan referensi potensial untuk mengukur potensial elektroda lainnya pada sistem. Yang kedua ada PT mesh, yaitu bekerja sebagai kontrol elektrode pada proses pemisahan air. Dan platina merupakan elektroda yang baik dalam aplikasi ini. Yang ketiga ada metasurface, yang bekerja sebagai working elektrode pada proses pemisahan air. Hal ini dilakukan dengan melepas elektron setelah terkena cahaya. Yang keempat ada SPSL filter, yaitu memfilter cahaya yang datang dari lampu halogen dengan cara memblokir cahaya di luar spektrum yang dipakai. Sistem ini menggunakan spektrum cahaya atau spektrum cahaya yang tampak atau visible light. Nah, yang kelima adalah halogen lamp, di mana ia berfungsi sebagai sumber cahaya pada proses pemisahan air dengan bantuan fotokatalis. Dan yang keenam pastinya adalah air sendiri, di mana ia berfungsi sebagai substan yang akan dipisahkan atau dipecah menjadi hidrogen dan oksigen melalui fotoelektrolisis. Kemudian kita pindah pada gambar proses pembuatan metasurface ini, di mana gambar ini kita menjelaskan ada 4 langkah. Yang pertama adalah spin coating, 2 adalah stamping, 3 adalah ICPRE atau Inductively Coupled Plasma Reactive Ion Exchange, dan yang keempat adalah wet etch. Nah, yang bagian keempat ini adalah produk terakhir ada dari proses ini yang ingin kita capai, di mana GAT ini bentuk seperti silinder. Kenapa dia tidak bisa langsung stamping? Karena GAT ini bersifat rapuh, makanya proses ini harus dilakukan dengan tahap ini.
Baik, saat ini kita akan masuk ke alur proses kerja sistem. Alur ini diawali dengan proses fotokatalisasi. Cahaya yang akan diarahkan ke aliran filter sehingga yang ditangkap oleh metasurface hanya cahaya tampak. Fotokatalis yang biasanya semikonduktor diaktifkan oleh cahaya untuk menciptakan pasangan elektron dan lubang positif yang berpartisipasi dalam reaksi kimia. Baik, selanjutnya yang kedua adalah alur proses reaksi pada elektroda. Nah, elektroda ini sendiri digunakan untuk memfasilitasi reaksi redoks, yang mana akan menimbulkan reaksi elektrolisis yang tentunya menimbulkan dan melibatkan dua proses reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi dan reduksi ini akan menghasilkan dua jenis gas, yaitu gas oksigen dan gas hidrogen, yang mana kedua gas ini akan digunakan untuk menyimpan cadangan usaha atau bahan bakar serta energi. Kesimpulannya, fotokatalitik elektrolisis adalah proses elektrolisis yang menggunakan metasurface sebagai fotokatalisnya. Nah, adapun metasurface ini sendiri adalah plat semikonduktor tipis yang sangat-sangat kecil, aka nanoscale, yang membuat efek fotokatalitis dapat terjadi. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kebutuhan listrik yang dibutuhkan sistem jika dibandingkan dengan elektrolisis air lainnya. Baik Pak Ayodia, inilah hasil kerja kelompok dan proyek ujian akhir semester yang telah kami lakukan dalam kelompok ini yang terdiri dari kolaborasi antara mahasiswa Teknik Nuklir dan Teknik Fisika 2023. Dan inilah nama-nama kelompok kami yang berkontribusi satu dengan yang lain untuk menciptakan proyek yang lancar dan bisa selesai hingga saat ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Upin Ipin makan banana, mohonlah Pak dikasih nilai yang sempurna. Terima kasih Pak Ayon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ayodia.